Halo, selamat datang lagi di analisis mendalam kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah senjata yang wow, benar-benar mematikan di arena tenis meja modern. Bayangkan Anda lagi ngerakit mobil sport performa tinggi, tujuannya cuma satu, melibas dan bikin lawan ketar-ketir di meja. Kita bakal bongkar setiap komponennya dan cari tahu gimana meracik kombinasi paling buas buat mendominasi permainan. Nggak perlu lama-lama, yuk langsung kita mulai. Oke, ini dia cetak baru kita hari ini. Kita mulai dari membedah senjata utamanya, terus masuk ke mesin spin forehand yang mematikan, dan serangan bintik kilat di backhand. Habis itu kita lihat sinergi taktikalnya, apa aja keunggulan dan risikonya, sampai ke strategi asli di meja pertandingan. 1. Kita bedah dulu nih chassis atau fondasi utama dari senjata sang penyerang. Nah, sasis pilihan kita hari ini jatuh pada Donic Carbo Speed. Namanya aja udah speed ya. Kayu ini karakternya luar biasa cepat dan kaku karena ada lapisan karbon di dalamnya. Pantulan bolanya itu direct banget, langsung melesat. Kayu ini bakal ngasih Anda power yang masif banget buat smash atau drive mematikan. Tapi tunggu dulu, tenaga sebesar ini pastinya butuh komitmen. Anda wajib punya footwork atau pergerakan kaki yang super aktif dan presisi. Kalau enggak, wah bolanya bisa terbang kemana-mana dan malah ngerugiin diri sendiri. 2. Masuk ke forehand, mesin spin yang super mematikan. Di sektor forehand, kita pasang Donic Barracuda dengan ketebalan 2,2 mm. Ini dia mesin spin mutlak Anda. Karet ini punya daya cengkram atau grip yang ngeri banget, sanggup ngehasilin putaran super tinggi dengan sudut pantulan yang agak naik. Karet ini tuh ibaratnya bener-bener sempurna buat meluncurin serangan pertama lewat opening look. Bola Anda bakal melengkung tajam dan kerasa berat banget pas ditahan lawan. Asik banget deh buat ngontrol rally ofensif. Tapi ingat ya, ada satu kelemahan krusial. Karet ini nggak cocok kalau Anda cuma ngandelin pukulan rata alias flat hit terus-terusan. Anda harus banget menguasai teknik gesekan yang luas biar potensi monster dari karet ini bisa keluar semua. 3. Pindah ke backhand, serangan bintik kilat. Sekarang kita bahas senjata rahasia di sisi kiri, Yasaka Moristo SP 1,8 mm. Ini bukan sembarang karet, ini short pips atau bintik pendek yang didesain murni buat main serang. Karakternya super cepat dan direct. Ini ibarat serangan kejutan yang pas banget buat ngacak-ngacak ritme lawan lewat blok aktif atau pukulan punch yang nekan. Lintasannya datar, bikin lawan susah nebak jatuhnya bola. Kalau Anda main nempel di meja, karet ini bakal ngasih tekanan bertubi-tubi yang bikin musuh nggak bisa napas. Tapi ya, ada harganya. Spin yang dihasilkan lebih rendah, timing pukulan Anda harus secepat kilat, dan kalau Anda sampai terdolong jauh dari meja, wah bakal susah banget buat mukul pakai karet ini. Dan hal ini menggambarin dengan brilian betapa ekstrimnya kontras dua sisi raket kita. Di sebelah kanan, Barracuda fokus murni ke putaran berat, lintasan melengkung, dan kontrol rally. Sementara di kiri, backhand Moristo SP murni urusan kecepatan brutal, pukulan rata, blocking, dan ngerusak ritme seketika. Kombinasi racun ini bakal bikin musuh pusing 7 keliling ngadepin dua pantulan yang beda jauh. 4. Sinergi taktikal serangan hybrid. Jadi apa sih sebenarnya hybrid attacking setup ini? Sederhananya, ini gaya main pingpong modern yang ngegabungin spin forehand gila-gilaan, kecepatan backhand secepat kilat, dan variasi bola yang sama sekali nggak bisa ditebak. Tujuannya? Ya pastinya buat neken dan nyekik lawan tanpa ampun sejak servis pertama. Sinergi ini bener-bener bakal ngurung musuh di sudut, mereka nggak bakal dikasih kesempatan buat nyari ritme nyamannya mereka. Coba deh Anda bayangin urutan combo mematikan ini pas lagi tanding. Langkah pertama, Anda servis dengan putaran yang super berat atau buka serangan pakai loop dari Barracuda. Terus, bola yang muter tajam itu bakal maksa lawan buat ngeblok dengan canggung. Alhasil, bolanya ngambang di atas net. Terus, pas bola nanggung itu datang, tanpa ragu Anda langsung sikat pakai pukulan punch secepat kilat dari Moristo. Bam, poin buat Anda. Eksekusi 1-2 pukulan yang benar-benar brutal. Lewat setup ini, aliran pertandingan benar-benar ada di tangan Anda. Anda mau main murni sebagai close table attacker? Bisa banget. Andalin aja kecepatan penuh buat ngehabisin poin di pukulan ketiga. Atau mau pakai strategi spin to kill, loop dulu di forehand biar musuh ngembaliinnya tanggung, baru dihabisi sama backhand. Anda bahkan bisa jadi aktif blocker loh. Berkat kayu Carbo Speed yang super kaku tadi, blok biasa aja bisa berubah jadi misil tajam yang langsung balikin tekanan dan bikin tempo permainan tiba-tiba ngebut. 5. Keunggulan dan resiko dari setup mematikan ini. Nah, poin krusialnya di sini, kita harus nimbang taktik ofensif kelas berat ini dengan syarat fisiknya yang gak main-main. Keuntungannya sih gila ya, variasi bola Anda susah ditebak, transisi dari spin ke kecepatan penuh luar biasa cepat, dan ritme lawan langsung berantakan. Tapi, ada tapinya nih.
Setup ini nuntut kaki Anda buat terus gerak aktif, timing backhand benar-benar nggak boleh meleset sedetik pun. Terus kalau teknik kontrol Anda kurang pas, respons kencang dari kayu carbu speed bakal bikin bola terbang bebas keluar meja. Belum lagi secara mental, otak Anda harus cepat banget nyesuaiin respons antara pakai sisi licin atau bintik pendek. Makanya, kecocokan profil pemain itu mutlak banget. Setup ini tuh ibarat senjata dewa buat Anda yang mainnya agresif, pencinta variasi pukulan, dan demen menyerang dari jarak dekat buat nyiksa lawan. Tapi tolong diingat baik-baik, kalau Anda tipe defender murni, yang suka main jauh dari meja, atau terlalu ngandelin permainan lambat dan aman, jujur aja, senjata ini bukan buat Anda. Malah, senjata ini yang bakal menghukum Anda kalau mainnya pasif. 6. Strategi pertandingan di atas meja. Ini dia nih pola pikir yang wajib Anda tanam di kepala pas lagi tanding. Serang duluan, jaga tempo secepat mungkin, dan jangan kasih musuh napas. Pas servis, selalu maksimalkan putaran tajam dari barakuda buat ngedikte kemana bola itu bakal kembali. Pas udah masuk rally, ambil bola sedini mungkin, jangan biarin diri Anda kepancing main pertukaran pukulan panjang dari belakang meja. Paksa terus gamenya ke tempo agresif yang tinggi, biar tekanan dari raket ini kerasa maksimal. Terus, gimana caranya setup ini meruntuhkan tipe lawan yang beda-beda? Menarik nih. Kalau ketemu pemain bertahan yang pasif, gampang aja. Kasih putaran rotasi seberat-beratnya dari barakuda, tunggu kembalian mereka yang lemah dan tinggi, lalu boom, hajar pakai smash atau punch dari Moristo. Nah, gimana kalau lawan pemain yang adu spin cepat? Cukup pakai Moristo Anda buat ngeblok putaran mereka secara aktif. Ini bakal langsung redam spin mereka, ngerusak ritme dalam sekejap, dan bikin musuh ngerasa salah tingkah sepanjang set. Sebagai rangkuman dari analisis kita kali ini, ada satu kutipan mantap yang ngewakilin identitas asli alat tempur ini. Setup mematikan ini diciptakan khusus buat pemain serang agresif close table dengan kombinasi top spin dan short pips attack. Itulah jiwa murni yang ada di balik desain komponen-komponen ini. Sekarang, setelah kita bedah habis-habisan spesifikasinya, pertanyaannya tinggal satu. Apakah footwork dan refleks Anda udah cukup gila buat menjinakkan senjata hybrid ini? Atau jangan-jangan malah kecepatan ekstrim raket ini yang pada akhirnya bakal mengendalikan Anda? Coba pikirin baik-baik, asah terus kemampuan Anda, dan selamat mendominasi meja pertandingan. Sampai jumpa di analisis mendalam kita selanjutnya.